Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Kamis 20 Oktober 2022. Kita akan membahas isu-isu terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kurs rupiah di awal pekan ini masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada awal perdagangan Senin, 17 Oktober 2022, rupiah menembus level 15.474 per dolar Amerika Serikat. Data Bloomberg pada pukul 09.10 WIB menunjukkan nilai tukar rupiah melemah 47 poin atau 0,3% ke level 15.474 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat kembali melemah 0,29% ke 112,98. Tak hanya rupiah, sejumlah mata uang di Asia pun melemah, seperti won Korea Selatan melemah paling dalam 0,51%. Disusul dolar Taiwan melemah 0,42%. Apa faktor fundamental penyebab utama melemahnya rupiah? Apa dampak pelemahan rupiah? Apa solusi Islam mengatasi kekacauan sistem moneter saat ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan ekonom dari Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Bung Fahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrul Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Ulum, nilai tukar rupiah konsisten pada kisaran 15.000 per US dollar. Sepanjang pekan ini, Bung, pelemahan rupiah menyusul kenaikan tajam indeks dolar Amerika Serikat. Apa faktor fundamental penyebab utama melemahnya rupiah, Bung? Ya, bahkan tadi malam itu sudah 15.485, ya, bukan 74, tetapi 15.485 itu artinya turun 60 poin. Nah, semakin tajam berarti. Ada beberapa faktor penyebab dari melemahnya rupiah atau melemahnya sebuah mata uang di nation state yang bersumber atau berstandar kepada dolar. Itu karena memang faktor volatilitas. Ya, jadi Amerika Serikat itu beberapa bulan yang lalu mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu 9,1%. Dan tentu pemerintah Amerika melalui The Fed upaya untuk menurunkan inflasi tersebut dari 9,1% turun ke 8,3%, turun ke 6,7%, dan memang akan terus dipaksa turun sampai angka aman, yaitu sekitar 2 atau 3% inflasi di Amerika. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh The Fed adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga, yaitu melakukan kebijakan moneter dengan sangat ketat sekali, yaitu dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga itu diharapkan dolar akan tertarik ke bank. Nah, dengan cara itu maka inflasi bisa ditekan di Amerika. Dan rupanya dolar di Amerika mengalami penguatan ya dari waktu ke waktu karena kebijakan moneter yang cukup cepat dibanding dengan negara yang lain. Nah, itu awal mulanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Amerika seperti itu tentu akan berdampak ya, terhadap negara-negara lain karena dolar adalah standar yang dipakai oleh negara-negara lain dalam menentukan mata uangnya, nilai mata uangnya. Nah, Indonesia misalkan, begitu dolar itu menguat, secara otomatis rupiah akan melemah karena terjadi volatilitas. Ketika negara Amerika itu atau The Fed itu
menaikkan suku bunga, tidak hanya dolar-dolar yang ada di negara Amerika saja yang tertarik ke bank, tetapi dolar-dolar yang ada di negara Indonesia pun juga akan tertarik kembali ke Amerika. Berkurangnya dolar di Indonesia secara otomatis telah menjadikan melemahnya rupiah. Karena ketika rupiah itu diperbandingkan dengan dolar, maka jumlah rupiah jauh lebih banyak. Nah, jadi aktivitas tertariknya dolar dari satu negara masuk kembali ke Amerika, atau orang menyebutnya sebagai volatilitas, itu sebagai penyebab utama dari melemahnya rupiah sekarang ini. Makanya rupiah terus melemah sepanjang Amerika terus melakukan peningkatan tingkat suku bunga dan menekan inflasi. Itu faktor yang pertama, yaitu faktor eksternal dari Indonesia, di mana the Fed sangat agresif sekali. Dan ini sepertinya masih akan terus dilakukan, gitu, masih akan terus dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari dunia usaha dan juga beberapa pengamat itu punya ekspektasi bahwa inflasi yang ada di Indonesia ini masih akan terus berjalan. Nah, bahkan akan masuk kepada stagflasi, di mana pertumbuhan itu stagnan, sementara inflasi masih tinggi. Nah, itu yang menjadikan nilai rupiah itu anjlok. Seperti itu. Iya, Bung Ulung. Ya, soal tarik-menarik ini, Bung. Ini apakah peluang pelemahan rupiah masih terbuka dan bisa tembus sampai 16.000 per dolar Amerika Serikat? Lalu apa sih sebenarnya dampak pelemahan rupiah? Kita nggak berharap sebenarnya, karena itu bisa sangat fatal. Tetapi data-data statistik menunjukkan demikian. Karena kalau kita baca berbagai kebijakan yang ada di Amerika, The Fed itu dalam sisa bulan yang ada ini, yaitu sekitar 3 bulan yang ada ini, dia masih akan terus menaikkan tingkat suku bunga sampai 75 basis poin 2 kali. Jadi 75 basis poin, kemudian 75 basis poin lagi. Ini luar biasa pergerakan The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga di Amerika, untuk menekan inflasi di Amerika. Dan itu dilakukan dengan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Itu pasti akan memukul negara-negara lain yang memiliki dolar, seperti Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan di akhir tahun akan tembus 15.800. Itu prediksi saya, ya. Dan bisa parah kalau sampai 16.000. Dan kalau sudah seperti itu, dampaknya ya luar biasa. Yang jelas dunia usaha menjadi lesu. Dunia usaha menjadi lesu karena apa? Karena orang-orang akan melakukan pilihan rasional. Pilihan rasional. Ketika orang-orang melakukan pilihan rasional di dalam berbelanja, di dalam konsumsi, maka dia akan mengutamakan kepada kebutuhan-kebutuhan pokok saja, yang secara otomatis itu akan menghantam dunia usaha secara keseluruhan. Apalagi kemudian kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok seperti BBM dan sebagainya, itu semakin memperlesu dunia usaha dan memperlesu perekonomian secara keseluruhan. Nah, jadi inflasi itu bisa mengantarkan kepada krisis. Ya, krisis. Nah, krisis di semua bidang, terutama bidang ekonomi. Dan krisis itu nanti bisa mengantarkan kepada resesi, di mana kalau kemudian pertumbuhan ekonomi itu 2 kuartal tidak juga terjadi pertumbuhan, maka yang terjadi adalah resesi ekonomi. Dan kalau resesi ini bisa berkepanjangan, bisa lewat sampai 1 atau 2 tahun, itu ekonomi akan benar-benar tertekan, yang itu disebut sebagai depresi ekonomi. Kita nggak berharap seperti itu, ya. Tetapi apa boleh buat, data-data masih menunjukkan yang demikian. Tapi untung untuk negara Indonesia dalam bulan-bulan ini masih tertolong. Apa itu? Oleh tertolong dan neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan kita ini sekarang masih lumayan surplus dari perdagangan komoditas. Ya. Nah, kayak misalkan batu bara itu kan harganya dulu sekitar 76 US dollar. Nah, sekarang bisa tembus sampai 400 US dollar. Kemudian juga kelapa sawit, itu harganya masih cukup tinggi. Jadi
neraca perdagangan kita itu tertolong oleh APBN kita itu sekarang masih tertolong oleh neraca perdagangan, tetapi sayang sekali yang diperdagangkan adalah komoditas, dan komoditas itu harganya sangat fluktuatif sekali. Kalau negara yang dituju itu sudah stoknya penuh dari komoditas itu, maka harga itu bisa anjlok seanjlok-anjloknya. Ini yang harus diwaspadai, saya kira. Jadi tidak boleh ekspor itu hanya mengandalkan kepada komoditas. Kalau dalam 1-2 bulan ini komoditas masih bagus nilainya, harganya itu masih cukup membantu. Tapi nanti kalau harga itu sudah jatuh, itu sangat berbahaya. Yang paling bagus sebenarnya adalah mengembangkan semacam manufaktur, ya, manufaktur. Jadi barang setengah jadi yang ekspor, mestinya seperti itu. Iya. Bung Ulum, apakah krisis mata uang dalam sistem kapitalisme telah menyatu pada sektor keuangan? Dan sebenarnya apa bahaya liberalisasi di sektor keuangan, Bu? Iya, memang begitu yang terjadi, sudah sangat menyatu. Karena sifat krisis itu kan siklik, ya. Siklus bisa 10 tahunan, bisa 20 tahunan, tergantung kekuatan fundamental ekonomi dari masing-masing negara. Bisa 10 tahunan, bisa 20 tahunan. Itu karena apa? Mata uang kita itu adalah mata uang di seluruh dunia sejak tahun 1971 itu, yaitu mata uang yang berstandar kepada dolar. Kita tahu bahwa dolar hanyalah sebuah kertas yang dia bisa dicetak seenaknya sendiri oleh pemiliknya. Kayak tahun 2020 kemarin, Amerika telah mencetak ribuan triliun dolar. Dia ngeprint saja. Dan kemudian ketika negara lain itu butuh, maka dia menghutangi. Tapi ingat, kayak Indonesia yang butuh dana misalkan 1.000 triliun, kan mengembalikannya nggak bisa dengan ngeprint, tapi mengembalikannya harus kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk bisa mengembalikan dolar itu. Nah, berarti di situ ada penjajahan. Kalau kemudian misalkan Amerika karena kelebihan stok dolar, dia bisa saja dengan sangat cepat mengambil tindakan kebijakan moneter, yaitu menaikkan suku bunga, atau kebijakan fiskal, mengotak-atik pajak. Tetapi bagaimana dengan negara lain yang ketika terjadi inflasi yang tinggi, nggak bisa dia dengan kebijakan sekedar moneter. Mungkin bisa mengambil kebijakan moneter, tetapi sangat terbatas sekali langkahnya. Nah, karena kita mau mengambil kebijakan moneter yang berkaitan dengan rupiah, pada saat yang sama kita dihantam oleh dolar, ya, yang keluar masuk, ya, sesuai dengan tingkat suku bunga internasional. Jadi itu akar masalahnya, yaitu karena negara-negara di dunia ini, termasuk di Indonesia, menstandarkan mata uangnya dengan dolar, di mana dolar itu hanyalah terbuat dari kertas, yang nilai intrinsiknya itu jauh di bawah nilai nominalnya. Biaya untuk mencetak satu lembar dolar itu paling hanya Rp1.000, tapi bisa dimaknai sampai Rp15.000. Itu kalau hanya $1. Kalau $100 sama, biaya cetaknya Rp1.000, tapi bisa dimaknai sampai 1,5 juta. Nah, ini. Jadi resiko bagi negara-negara pengekor yang menggunakan standar dolar itu akan sangat berat sekali, sekalipun dia punya kebijakan fiskal, punya kebijakan moneter, tetapi akan tetap kalah. Dan itu menjadi tempat penjajahan dari sisi ekonomi keuangan. Saya kira itu. Ya, terakhir, Bung. Lantas bagaimana solusi Islam dalam mengatasi kekacauan sistem moneter saat ini, Bung? Ya, moneter kapitalisme liberal saat ini benar-benar parah, ya, karena ya kita dipermainkan saja hampir semua negara. Maka sebenarnya adalah sistem fiat money itu sistem yang tidak memberi solusi, dan itu harus dibuang itu. Mestinya sistem uang itu adalah sistem uang dengan menggunakan logam mulia. Itulah yang direferensikan oleh Islam. Kalau kemudian di dalam implementasi operasionalnya, ya tidak harus logam mulia itu dibawa kemana-mana, tapi kan bisa menggunakan substitutive money atau representative money, di mana ada uang kertas yang beredar di tengah masyarakat, tetapi nilainya dijamin oleh logam mulia atau emas yang disimpan di central bank, di bank sentral. Itu namanya substitutive money, atau setidaknya minimal representative money. Gitu. Jadi uang-uang yang beredar di tengah masyarakat itu dijamin sebagian besar oleh emas yang ada di bank sentral. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
mestinya di dalam menyusun APBN, negara-negara yang berkembang dalam tempo saat ini tidak ambisius hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi sayang sekali doktrin ekonomi di dalam ekonomi kapitalis itu adalah pertumbuhan, growth, 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 pertumbuhan dan pertumbuhan, sampai harus mengorbankan APBN dan memaksa APBN itu menjadi defisit anggaran. Kayak Indonesia sekarang misalkan itu memaksa untuk defisit sekitar 800 triliun karena apa? Alasan pertumbuhan. Dan semua negara itu seperti itu. Demi pertumbuhan rela anggaran APBN-nya itu adalah defisit. Dari mana menutupnya? Hutang. Dan hutang itu adalah instrumen yang luar biasa bagi Amerika dan juga negara-negara lainnya itu untuk melakukan penjajahan ekonomi di negara-negara tersebut. Ya. Hutang itu bisa langsung memang dalam bentuk hutang atau mungkin dalam bahasa yang lain yaitu investasi. Sampai-sampai kayak Indonesia itu saking getolnya mengejar investasi sampai-sampai kemudian dikeluarkan undang-undang Omnibus Law dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam rangka mengejar investasi, mengejar hutang. Gitu. Dan tentu harus ada tambahan-tambahan sistemik yang lain seperti pembagian kepemilikan yang benar, pengelolaan kepemilikan umum yang pada tempatnya dan sebagainya. Saya kira itu. Iya. Baik, terima kasih Bung Fahrul Ulum atas penjelasannya. Semoga ini menjadi wawasan yang luar biasa dan membuka cakrawala berpikir kita supaya kita bisa menyelamatkan negeri ini dari keterpurukan moneter, Bung ya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Bung Fahrul Ulum. Semoga sehat dan sukses selalu. Baiklah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program Kabar Petang pada sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang baru saja kita perbincangkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sebarkan kepada sanak saudara, kepada teman, kepada kolega Anda. Semoga menjadi amal soleh yang membawa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sekian dari kami. Saya Nanang Setiawan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.